Ya baik, selamat malam. Selamat bertemu kita semua di ruangan Zoom ini untuk pertemuan kita dalam membahas program kerja, ya. Untuk KKN, di Kecamatan Simanindo ya, Bang, ya? Kecamatan Iya, atau ya, Kecamatan Simanindo, Desa Tanjung. Oke baik, silakan untuk tim dipaparkan apa yang menjadi program kerjanya, silahkan. Eh, jadi Bu, yang akan memaparkan hasil dari riset kami Bu, itu akan diambil alih oleh sekretaris Bu. Kepada sekretaris, kami persilahkan. Baik, Ibu izin saya sebagai sekretaris izin menjelaskan mengenai program kerja kami. Yang pertama itu ada analisis awal KKN, Bu. Ini udah sesuai dengan matriks yang disesuaikan oleh dari universitas. Di mana tujuan dari analisis awal KKN ini yaitu untuk mengenali kondisi desa secara menyeluruh melalui observasi, wawancara, dan juga telaah dokumen. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah untuk perangkat desa, tokoh masyarakat, dan juga warga. Untuk indikator capaiannya, yaitu tersusunnya draft program kerja KKN yang telah dipresentasikan dan mendapatkan masukan dari desa dan juga DPL. Adapun kegiatannya yang pertama pada tanggal 6 bulan 7 2026, kami melakukan perkenalan dengan desa, di mana indikator kegiatannya yaitu audiensi awal terlaksana dan pelaksananya yaitu seluruh mahasiswa. Untuk kegiatan kedua, kami melakukan observasi awal dan juga pengumpulan data primer di tanggal 7 bulan 7 2026. Indikator kegiatannya adalah dokumentasi visual dan data lapangan, dan pelaksananya juga seluruh mahasiswa. Untuk kegiatan kami yang ketiga yaitu studi dokumentasi ataupun telaah data sekunder yang dilakukan pada tanggal 8 bulan 7 2026. Indikator kegiatannya merupakan data RPJMDes, monografi, BPS terkumpul. Pelaksananya juga seluruh mahasiswa. Dan untuk kegiatan yang keempat itu ada identifikasi potensi dan masalah desa yang kami lakukan pada tanggal 9 bulan 7 2026 dengan indikator kegiatan, tabel potensi dan masalah desa. Dan pelaksananya juga seluruh mahasiswa. Untuk kegiatan kami selanjutnya yaitu analisis SWOT dan juga penyusunan draft program kerja KKN yang kami lakukan pada hari ini tanggal 10 bulan 7 2026 dengan indikator kegiatannya matriks SWOT dan juga draft program kerja. Di mana kegiatan ini juga dilakukan oleh seluruh mahasiswa. Dan untuk kegiatan terakhir pada program kerja analisis awal KKN ini yaitu presentasi draft program kerja KKN yang akan kami lakukan besok hari di tanggal 11 bulan 7 2026, yaitu melakukan presentasi ke desa dan juga DPL yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa. Untuk program kerja kami yang kedua yaitu Denah Desa, di mana kami akan menyediakan denah desa yang informatif, akurat, dan juga mudah dipahami sebagai media informasi bagi masyarakat dan juga pendatang. Di mana sasaran ini yaitu untuk pemerintah desa, masyarakat desa Tanjungan, dan juga pendatang. Adapun indikator capaiannya yaitu tersedianya denah setiap dusun yang telah diperbarui di kantor desa serta tersedianya pelang denah di setiap dusun. Izin Bu, adapun untuk waktu pelaksanaannya kami belum menentukan Bu, karena kami memang rencananya menentukannya itu per minggu. Kami yang menampung denah desa ini yang pertama itu koordinasi dengan pemerintah desa mengenai kebutuhan dan konsep denah desa dengan indikator kegiatannya yaitu hasil koordinasi dan juga persetujuan konsep denah, di mana kegiatan ini juga dilakukan oleh seluruh mahasiswa. Untuk kegiatan yang kedua, survei lapangan untuk mengidentifikasi jalan, rumah, fasilitas umum, dan juga batas wilayah setiap dusun.
Dari kegiatan ini, kami akan mendapatkan data dan juga dokumentasi lokasi setiap dusun. Dan juga Bu, untuk pelaksananya ini kami belum menentukan. Untuk kegiatan kami yang ketiga yaitu penyusunan dan pembaruan desain denah berdasarkan hasil survei dan denah lama yang ada di kantor desa. Oke, baik. Sebelumnya boleh saya potong ya Kak, izin ya, saya potong terlebih dahulu ya. Yang disampaikan bentar ya. Oke, baik. Yang disampaikan pertama tadi itu di minggu pertama ya, langkah pertama. Maka sebelum kita masuk ke langkah kedua, saya mau tahu dulu apa temanya dari KKN yang kalian angkat? Yang lain itu udah enak kali lah, itu di belakang itu udah pakai selimut ya kan. Tinggal kalian ambillah baju panas itu ya kan, terus taruh bantal. Mau dong, udah. Dingin nggak di sana? Dingin kali, Bu. Tapi apakah kalian merasakan bahagia di sana? Bahagia. Bahagia ya. Yang penting bahagia dulu kalian. Ya, biar semangat kerjanya. Oke, gimana? Untuk temanya kan Bu dari Unimed, yaitu KKN berdampak optimalisasi pembangunan desa melalui sinergi berkelanjutan. Adapun untuk tema yang kami pilih rencananya desa wisata. Desa wisata. Nah, dari desa wisata yang kalian pilih, apa langkah-langkahnya untuk menjadikan hasil dari KKN kita ini memang ke desa wisata untuk Tanjungan ini. Ya, melanjutkannya. Nah, apalah langkah-langkahnya? Kalau tadi dipaparkan di minggu pertama itu yang sudah memang kita jalani, ya kan? Tapi mungkin untuk minggu kedua ini sudah masuk dari program kerja yang akan kalian lakukan. Yang nanti tujuan akhirnya bermuara pada desa wisata. Ya, yang berkelanjutan tadi ya, yang berdampak ya. Nah, seperti itulah disusun. Maka coba nanti dilihat di langkah kedua, kan besok kalian nih ini apa namanya presentasi dengan desa, ya kan Kak? Ya kan Bang, kalian presentasi dengan desa sebaiknya itu kalian memang susun mulai dari temanya itu di rincikan. Jadi disusun memang lebih ini lagi sistematis lagi. Jadi ada temanya, kemudian kalian subtemanya apa, dan inilah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tema kalian itu selama kurang lebih 40 hari. Ya, nah langkah-langkah itulah nanti apakah disetujui dengan kepala desa dan disetujui oleh desa atau masyarakat desa, di mana harapannya dengan mereka setujui dan kita bekerja sama antara mahasiswa dan desa itu akan terus dapat berkelanjutan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Iya. Jadi tadi coba ke langkah 2, Kak. Ke langkah yang kedua, tadi pemasangan plat untuk setiap kecamatan. Nah, apakah itu berhubungan dengan penempatan satu wilayah, misalkan si desa Tanjungan ini untuk menjadi desa wisata? Ya, saya rasa masih benar kalau denah desa. Karena untuk wisata kan sangat butuh ya denah desa itu sendiri ya, untuk memudahkan orang melakukan perjalanan di desa. Nah, itulah dia apa aja yang perlu dilakukan dan kalian juga harus pikirkan, misalkan menyusun pamflet untuk setiap jalan misalkan. Nah, itu juga harus kita hitung bagaimana nanti untuk pengerjaannya, bagaimana untuk dananya jika itu disetujui. Ngerti nggak Abang dan Kakak maksudnya? Mengerti, Bu. Iya. Mungkin tahap awalnya benar nih.
denah desa dulu, kan mau jadi desa wisata, ya kan? Nah, jadi untuk desa wisata tadi, denah desa, nah ini harus dipikirkan juga nanti bagaimana untuk ketercapaian dari target si denah desa ini. Ya, kemudian coba yang ketiga lagi. Literasi keuangan meningkatkan pemahaman. Terus coba ke bawah. Nggak apa-apa lah ya, kita gini aja lah ya kan, supaya agak cepat. Pasti udah ngantuk kalian kan? Ibu pun udah nggak mau ngantuk. Ayo, SD dan PAUD pemahaman anak-anak mengenai pentingnya mengelola keuangan, Tanjungan. Nah ini, apakah ini adalah tahapan-tahapan juga untuk mengembangkan desa Tanjungan itu menjadi desa wisata dan bisa berdampak langkah-langkah ini misalkan. Ya, kalian sesuaikanlah harus dengan tema dan subtema yang kita angkat untuk kelompok kalian. Dan ingat, setiap langkah itu harus sinkron antara tujuannya dan juga kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Jadi nggak harus terlalu banyak langkah yang kita ambil untuk subtema kita, tetapi yakini walaupun mungkin kita hanya ada beberapa kegiatan, misalkan kita hanya ada 3 kegiatan, tapi dibagikan per harinya kegiatan satu ini mungkin ada pengerjaannya selama 1 minggu, ya kan? Kegiatan 2 mungkin pengerjaannya selama 2 minggu. Nah itu dapat terselesaikan di dalam 40 hari. Tuh dia. Ya. Nah jadi nama program kita ini ada berapa? Tadi literasi keuangan, kemudian apa tadi denah desa, lanjut lagi ada berapa? Sosialisasi peningkatan nilai jual hasil bumi, lagi sosialisasi keuangan digital, iya. Ada berapa ini diajukan tadi Kak? 5, terus 6, Ada 8. ada 8. Oke, nah menurut kalian ini gimana konsep awalnya? Apakah yang 8 ini akan menjadi tahapan pengerjaan atau dari 8 ini akan kita pilih 1 poin yang akan kita kembangkan selama 40 hari? Yang mana nih? Kalau misalkan bimbingan belajar anak SD dan PAUD, berarti kalau kita kaitkan ke pencapaian subtema kita tadi, apakah daerah wisata itu ada kaitannya dengan tema 8, dengan program kerja yang ke-8 misalkan. Kalau memang ada, kita lakukan. Atau misalnya kalian pilihnya mencerdaskan, maka mungkin salah satu langkah di dalamnya bimbingan belajar, ya kan? Nah, jadi saya kembalikan seperti tadi pertanyaannya, apakah dari subtema yang kalian usulkan tadi, memang kan tema kita dan subtema kita belum kalian paparkan, Kak. Tapi sebaiknya saat kalian mau presentasi nanti, harus sudah terpampang apa temanya, subtemanya, dan program kerjanya untuk mencapai target dari subtema dan tema yang kita adopsi. Ya, jangan terlalu banyak kegiatannya. Karena waktu kita hanya 40 hari. Ya kan? Karena setiap program kerja itu pun pastilah terbagi tahapan-tahapan atau hari-harinya. Nggak mungkin langsung siap, mungkin ada beberapa hari. Jadi itu coba kalian hitung estimasi waktu pengerjaannya. Oke. Nah, jadi ya silahkan Kiel, apa itu? Izin menanggapi Bu. Hmm. Ini kan yang 8 program ini adalah hasil dari riset kami dalam 1 minggu ini dan beberapa saran dari pemerintah dan rakyat di Desa Tanjungan Bu. Dan mungkin Bu, untuk subtema kami berencana
mengambilnya itu desa pariwisata, Bu. Dan kebetulan juga di program kami ada yang kami buat promosi wisata di desa ini, Bu, yaitu Aek Natonang, Bu. Pada ke-6, Bu. Ini branding wisata Aek Natonang, dan ini kemungkinan kami akan menaikkannya ke pemerintah setempat, misalkan kalau untuk disetujui untuk membantu dana, dan kami akan membuat kegiatan gotong royong dan bersih-bersih untuk memperbaharui wisata di desa ini, Bu. Dan untuk beberapa program lainnya yang contoh nih, Bu, sosialisasi tentang keuangan untuk anak PAUD dan anak SD. Itu juga paling, Bu, memakan waktu paling lama 1 atau 2 hari, Bu. Jadi sesuai semua yang kami susun di sini, ini adalah beberapa saran dari pemerintah setempat dan rakyat-rakyat di desa ini, Bu. Dan untuk program paling kami utamakan itu, Bu, yaitu untuk mengembangkan pariwisata di desa ini dengan subtema yang kami ambil yaitu desa pariwisata, Bu. Mungkin itulah, Bu, sedikit penjelasannya, Bu. Baik. Berarti kalau melihat pemaparan dari Kiel tadi yang saya tangkap, desa wisata bagus kalau kalian mau mengambil program kerja yang utama itu adalah branding wisata Aek Natonang, ya kan? Nah, inilah yang harus kalian riset lagi, observasi lagi apa yang menjadi kelebihan dari wisata ini dan apa yang menjadi kekurangannya saat ini dan apa tantangannya yang menjadikan bahwa si wisata Aek Natonang ini mungkin belum familiar. Ya kan? Nah, dari situlah nanti kalian berangkat. Apa yang harus dilakukan? Seperti yang dipaparkan tadi. Awalnya harus gotong royong dulu untuk dijadikan memang secara visual dia terlihat indah. Karena dia sudah indah tapi mungkin keindahannya tertutup. Jadi kalian lakukanlah kegiatan gotong royong. Itu langkah awal. Kemudian yang kedua apa? Kalian buat promosi digitalnya. Nah, ya kan? Kalian buat promosi digitalnya. Melalui apa? Mungkin kalian lakukan pengajaran terhadap warga setempat bagaimana cara mereka membuat konten-konten wisata di sekitar Aek Natonang ini. Oke. Kemudian apalagi yang yang berkaitan setelah itu? Itu literasi keuangannya. Bagaimana mereka setelah nanti itu maju, mereka dapat mengelola hasilnya dan hasilnya itu juga dikasih pemahaman berapa persen untuk si pemilik misalnya atau berapa persen untuk pemajuan Aek Natonang, itu dia. Jadi ambil satu program kerja yang utama yang harus memang kalian berikan manfaat dan berkelanjutan. Nah, ada juga tadi Bu masukan, kan ini 8 masukannya kan, tapi kalau 8 ini kalian kerjakan, saya rasa dia itu memang bisa dikerjakan Abang dan Kakak ya, tapi nanti hasilnya itu nggak maksimal. Jadi kalau saran dari saya, kalian ambil satu program kerja utamanya itu apa? Tadi kan daerah wisata. Utamanya itu adalah untuk branding wisata Aek Natonang. Untuk branding wisata Aek Natonang ini, apa program kerja yang harus kita lakukan sehingga nanti dia itu punya dampak. Dampaknya apa? Dia itu akan memiliki promosi digitalnya, pengetahuan warga tentang itu, terus akses jalan yang memadai, keadaan lingkungan di Aek Natonang itu memang layak menjadi daerah wisata. Kemudian apa? Kalian misalkan tambah literasi keuangan, boleh, tetapi itu tidak menjadi salah satu Bang, langkah kerja yang paling tidak menjadi satu langkah kerja utamanya. Kalian bisa itu sisipkan, mungkin gini, kalian kerjanya kan, kalian lakukan kegiatan ini di pagi hari sampai jam 4. Nah, berikutnya ngapain? Berikutnya kalian tambahkan pendidikan anak usia dini dan SD misalkan, ya. Jadi itu bukan kegiatan utama kita, program kerja utama, tetapi itulah kalian adopsi untuk menambah kegiatan itu sendiri.
kayak literasi keuangan, kemudian pendidikan literasi bahasa misalkan. Mungkin Bu, di sana bahasa Indonesianya belum terlalu ini paham anak-anaknya, ya kan? Mungkin ada yang masih pakai bahasa adat atau mau kalian ajari membaca boleh, tapi itu disisipkan. Sedangkan program kerja utama yang kalian ambil itu yang mana? Ya. Nah, ini kalian tadi ada saran 8, kalian boleh diskusi lagi, kalian pahami lagi, kalian simpulkan lagi kira-kira dari 8 ini mana yang program kerja paling utama. Dari program kerja utama itulah nanti kita bagi lagi sub-sub pekerjaannya. Oke. Jadi jangan 8 yang kalian adopsi, nggak akan tak khawatirnya itu nggak akan Kak, maksimal nanti. Karena kalian juga harus punya waktu untuk menyusun, waktu untuk mengerjakan, dan juga istirahat. Ya. Baik, Bu. Ya. Terus misalkan ya, saya belum bilang ini harus branding wisata Aik Natonang, bukan. Tapi ini saya buat jadi misalnya. Apakah dibutuhkan untuk kegiatan senam misalnya? Ya boleh, silakan. Kalian tambahkan kegiatan senam, ya. Tetapi itu bukan menjadi kegiatan utama kita. Ya, Abang dan Kakak ya. Oke, kan tetap orang desa wisata kan harus sehat-sehat juga kan. Kalau di perkampungannya nggak sadar kesehatan gimana coba? Nggak bisa dong memajukan wisatanya nanti. Jadi boleh, silahkan kalian diskusikan lagi. Ya. Iya, Bu. Terus ada lagi susunan selain yang 8 ini, ada lagi dokumen yang lain yang mau diperlihatkan? Ada sih ya? Nggak ada Bu, cuma ini aja. Ini susunannya ya. Nah, jadi saya anggap program kerja kalian ini masih usulan. Ya, kalian mengusulkan ada 8 program kerja. Ya, tapi saya minta dari 8 ini kalian harus ambil satu program kerja utamanya. Di mana program kerja utama ini akan dibagi ke sub-subnya lagi untuk dapat diselesaikan dan didokumentasikan setiap langkah pengerjaannya. Oke? Gimana? Ada tanggapan atau ada kesimpulan lain setelah kalian diskusi sebelumnya? Kami maksudnya begini loh Bu, yang 8 ini aja yang mau kami lakukan gitu dia. Atau gimana? Atau mau didiskusikan lagi? Ayo pemilih 100. Ya pemilih 100 ya, nanya ke belakang. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Yuk, warga setempat. Bagaimana kira-kira warga setempat? Selain 2 orang yang di depan saya ini, mereka sepertinya agak-agak kebingungan. Bagaimana menurut kalian? Para warga sekitar. Nah, Rika gimana? Izin ya Bu. Oke. Ini kan kami ada 8 proker Bu dari hasil riset kami selama 1 minggu. Dan kebetulan untuk rencana kami subtemanya di desa pariwisata Bu. Dan mungkin karena ini udah kami tampilkan juga sama Ibu, jadi kami ingin meminta saran Bu, subtema apa yang paling cocok
untuk kami jadikan di program KKN Desa Tanjuan ini Bu, melalui hasil riset kami ini Bu, agar kami tahu mana yang akan kami tonjolkan atau kami utamakan untuk kami jalankan terkait program di Desa Tanjuan ini Bu. Terima kasih Bu. Oke. Baiklah, itu udah satu suara kalian. udah Bu. Warga sekitar langsung udah Bu gitu ya. Tadi ada 8, saya belum baca ke-8-nya apa, tapi yang 8 ini adalah hasil dari observasi awal ya selama 1 minggu ini. Inilah dia branding wisata Aikna Tonang, kemudian tadi literasi, apa tadi Kak? Literasi, denah desa, sosialisasi literasi, peningkatan nilai hasil bumi, ya kan? Nah, dari ke-8 ini, karena kalianlah yang melakukan observasinya dan kalianlah yang tahu sejauh apa kesiapan kalian, kemampuan kalian untuk dapat mencapai target dari program kerja ini. Jadi saya kembalikan ke kalian ya dari beberapa ini. Nah, kalau misalkan kayak denah desa ini masih bisa masuk ke desa wisata. Branding Aikna Tonang tadi juga bisa untuk ke denah wisata. Jadi ini loh masuk kategori yang sama mereka. Jadi misalkan nih ya, kalian boleh nanti pilih lagi. Ini saya contohkan. Subtema kita adalah saya lupa tadi temanya apa karena panjang, tapi yang ingatnya subtemanya adalah desa wisata dengan program kerja kita adalah peningkatan atau branding dari Aikna Tonang. Nah, Aikna Tonang ini nanti kita punya kerja kita yang pertama itu kita mulai misalnya dari gotong royong. Apa kegiatan di gotong royong kalian rincikan. Kemudian apalagi yang perlu? Denah desa. Tapi denah desanya adalah menuju ke misalnya wisata Aikna Tonang. Jadi lebih terperinci dia, nggak terlalu melebar kerjaannya. Ya, kemudian apalagi setelah tadi gotong royong, denah desa, udah oke, misalkan penanaman atau denah desa ini kan untuk tahu juga batas-batas dari wisata Aikna Tonang itu ya. Kemudian misalkan penanaman penghijauan untuk daerah Aikna Tonang, ya, misalkan seperti itu. Terus apalagi lanjutannya, misalkan kalianlah nanti yang susun. Seperti itulah contoh saya berikan. Ya Bang ya, Kakak ya. Nah kalau misalkan kalian mau tadi ambil mencerdaskan, berdampak untuk kecerdasan desa misalkan. Maka apa yang harus kalian lakukan untuk kecerdasan desa tadi? Yaitu tadi pendidikan mulai dari PAUD dan sampai misalkan SMA. Berarti apa tuh? Pendidikan berapa tahun ini Kak? 12 ya? Saya udah lupa. 6, 9, iya 12 tahun. Mungkin itu tadi yang bisa kalian lakukan. Apa misalkan? Itu tadilah pelatihan keuangan, kemudian literasi bahasa, kemudian literasi matematika. Itu yang kalian lakukan untuk menuju desa cerdas. Kemudian pojok baca. Jadi semuanya itu berkaitan untuk mencapai desa cerdas. Nah, apa yang terbaik Bu yang harus kami lakukan? Saya kembalikan lagi ke kalian. Apa yang mau kalian angkat dan harus kalian sesuaikan dengan kesiapan kalian sendiri dan kemampuan kalian sendiri untuk menyelesaikannya. Ya, dari yang kalian bilang ini kan tadi ada 8 itu sebenarnya saling berkaitan. Ya, tetapi mungkin lebih mendekatnya itu tadi dengan subtema yang mana. Jadi kalian kumpulkanlah lagi dia berdasarkan temanya. Jadi boleh nanti kalian saling diskusi lagi untuk menyusunnya. Ya. Itu memang harus besok sama desa udah diokekan. Nggak bisa kalian misalkan ke desa itu Senin gitu. Karena saya rasa ini harus kalian ini lagi harus kalian revisi dulu lagi. Kalau
ada 8 yang kalian kerjakan ini terlalu banyak kok menurut saya, Kak. Ya, terlalu banyak untuk kalian kerjakan. Jadi kita pangkas. Masukan dari desa itu kita terima, tetapi kita juga harus melihat kesiapan kita. Ya, kemampuan kita juga. Jadi itu tadi saya bilang kalau kayak desa wisata tadi berarti kan ada dari awal gotong royong, kemudian denah desa, kan udah nyampe itu kan, udah masuk kan, denah desa. Kemudian apa? Konten digital, promosi digital, kemudian literasi keuangan. Nah, itu dia ya. Jadi kita ambil tidak usah terlalu banyak karena di dalam program kerja yang kita pilih pun itu akan banyak sub-sub pengerjaannya. Oke? Nah, oke. Jadi bukan artinya kalau satu program kerja ya paling seminggu udah selesai, Bu, gitu kan. Enggak, karena itu pasti banyak. Ya, kegiatannya. Tinggal kalian harus mengkaitkan langkah-langkah apa yang paling sesuai untuk mencapai target desa wisata dan saat kalian kembali itu masih bisa dilanjutkan dengan warga setempat sehingga memiliki dampak berkelanjutan. Ya. Gimana? Izin menanggapi Bu. Terima kasih Bu untuk beberapa sarannya dan mungkin untuk menjawab pertanyaan Ibu yang tadi bahwasannya bisa untuk melakukan presentasi program kerja ke perangkat desa terkait itu Bu tidak bisa kami undur lagi Bu karena sesuai dengan universitas bahwasannya untuk Senin udah mulai menjalankan program kerja dan untuk Sabtu udah melakukan presentasi ke perangkat desa dan kebetulan juga Bu kami sudah konfirmasi ke perangkat desa. Udah ini ya, udah buat jadwal ya. Udah nggak apa-apa, tapi mungkin malam ini agaklah begadang kalian kayaknya. Karena saya harap kalian lebih susun terperinci lagi dan langsung didetailkan. Jangan terlalu banyak program kerja yang kalian paparkan besok. Ya, karena itu tadi saya bilang, kesiapan kita itu pasti ada batasannya. Salah satunya kalian juga harus istirahat. Karena kalau terlalu banyak seperti ini, nanti kita kelelahan. Ya, jadi silahkan misalkan setelah saya selesai, kalian konsultasi lagi dengan tim ahli yang bisa membantu, ya kan? Udah tahulah siapa itu sekarang ya. Kalau kita bilang tim ahli, wah langsung dicari itu siapa. Nah, silahkan kalian coba cari lagi referensinya, kira-kira mana yang paling tepat kalau misalnya kita mau mengembangkan sebuah daerah wisata. Atau mau tadi untuk desa cerdas. Nah, kalian cari, kemudian silahkan kalian buat slide presentasinya yang lebih menarik. Ya, jangan kalian tampilkan seperti ini. Kalau kita oke lah, tapi untuk desa kalian harus siapkan dengan lebih baik. Saling bekerja sama semua ya, jangan hanya jangan hanya sebagian aja, tapi saling bekerja sama, saling memberi masukan, dan kalian siapkan. Nanti setelah kalian selesaikan, boleh kalian kirimkan juga ke saya. Saya usahakan coba saya cek. Ya, mungkin besok kan nggak bisa diundur, tapi itulah dia. Kalian revisi lagi lah ya. Ya Kak ya, abangnya kalian diskusikan dari misalkan nih, hasil observasi kalian, apakah memang cocok nih kalau branding Aikna Tonang tadi kalian lanjutkan. Ya kan? Kan itu banyak Pak pengerjaannya, berarti kalian harus buat sosialisasi pembuatan konten, kemudian sosialisasi untuk penguploadan, ya kan? Kan banyak itu ya yang harus kalian. Begitulah dia. Jadi silahkan kalian
Cari lagi referensinya, kalian lengkapi lagi, dan disesuaikan dengan hasil observasi kalian. Ya, itulah yang dari saya. Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. iya. Kalau kalian misalnya iya Bu, pengen daerah wisata, tapi kami juga pengen loh Bu, lakukan pelatihan untuk anak-anak TK dan PAUD misalnya membaca dan ini. Ya nggak apa-apa, kalian sisipkan, tapi dia bukan program kerja utama. Ya, tapi dia ada pekerjaan atau kerja yang kalian tambahkan karena kecerdasan dari masyarakatnya kan juga mendukung dari yang namanya daerah wisata, ya kan? Ya, itu aja lah dari saya. Itu dari saya, dan yang saya minta tadi jangan lupa harus disusun slide presentasinya yang lebih menarik. Karena untuk yuk. Ya, kayaknya begitulah hasil hasil diskusi kita malam ini. Terus gimana dengan perangkat desa besok? Apakah cukup kalian saja atau saya juga perlu hadir di dalam Zoom? Izin Bu, karena kebetulan presentasinya dilakukan secara langsung Bu, jadi mungkin kurang juga lah Bu kalau misalkan Ibu masuk lewat Zoom Bu. Apa Bang? Jadi mungkin karena presentasinya dilakukan secara langsung Bu, jadi menurut kami Bu kurang efektif juga lah dan kurang pas lah mungkin. Jadi kalau misalkan Ibu masuknya lewat Zoom, jadi kalau menurut kami Bu tanpa Usah lah ya. hadirnya Ibu Ya, aman lah berarti kan. Kalian atur lah itu ya. Nah, cuman saya ingatkan juga besok dibuat susunan acaranya ya. Kayak misalkan nih pembukaan, ya kan? Kalian bukalah itu, ada MC-nya, ada pembukaannya, kemudian ada kata sambutannya, mewakili, ya itu tadi kepala desa, habis itu ada kalian presentasi, atau ada juga pimpin doa gitu ya. Pokoknya kalian susunlah acaranya itu supaya kegiatan itu lebih tertata. Ya, kalian besok jam berapa? Untuk jam presentasinya Bu dimulai jam 9 Bu. Ya, oke, silahkan. Semoga berjalan dengan lancar. Terus besok pasti ini apa kan? Ada kata sambutan mewakili kalian kan, Abang, Kakak. Saya titip salam ya untuk kepala desanya dan juga masyarakatnya di sana. Diskusikanlah lagi mengenai program kerja kalian. Oke, jadi jangan terlalu banyak, jangan sampai 8. Karena pengerjaannya kan banyak ini. Ya? Iya Bu. Oke, baiklah. Ada lagi yang ditanya? Macet. Izin Bu. Jelas ya? Jelas. Izin Bu. Ya Bu, terima kasih untuk beberapa saran dan masukan yang Ibu berikan. Untuk malam ini akan kami rundingkan Bu, dan kami akan memilih salah satu subtema dan itu akan kami utamakan. Dan mungkin Bu, ada beberapa yang ingin kami tanyakan, mungkin terkait penguploadan Konten. tiap laporan kami Bu, itu kan ada Bu, bahwasannya yang bisa mengupload hanya ketua gitu Bu, dan kebetulan sampai saat ini saya sebagai ketua belum bisa Bu untuk mengupload program-program yang telah dijalankan gitu Bu. Jadi mohon arahannya Bu terkait itu. Apakah harus kami tunggu juga sampai bisa gitu Bu? Oh, belum bisa ya untuk uploadnya ya. Oke, nanti saya laporkan ke tim KKNL, PPL, PPM untuk tim KKN-nya. Nanti saya infokan. Itu kenapa Bang? Di apanya belum ini ya, di webnya belum bisa nginput ya? Belum bisa upload?
pas ku buka webnya Bu, dibuat di situ yang bisa mengupload hanya ketua KKN, dan kebetulan saya sendiri sebagai ketua tetap juga belum bisa Bu, padahal dari beberapa ketua KKN yang saya tanyakan ada beberapa yang sudah bisa menginput Bu. Oke, ini aja nanti Kiel, WA-kan nama lengkap dengan NPM ya, supaya saya teruskan nanti ke KKN timnya ya. Ya, dengan prodinya gitu kan, mana tahu ada kesalahan di sana pas penginputan ya. Nanti supaya saya teruskan ke mereka. Oke. Terus begini mungkin nanti jangan lupa juga subtema itu nanti kalian bisa langsung gabungkan dengan apa program kerjanya, misalkan daerah wisata Aek Natonang sebagai apa gitu langsung subtemanya ya. Jadi dibawa dia program kerja utama yang kita pilih tadi, salah satu yang kalian pilih nanti, masukkan langsung ke subtema sehingga dia menjadi satu judul, dan judul itu nanti menjadi laporan kalian. Iya kan? Misalkan apa branding Aek Natonang sebagai daerah wisata. Itu dia ya untuk dokumen untuk judul dari laporan KKN kalian. Ya. Oke. Baiklah. Masih ada yang mau ditanya? Mungkin itu aja lah Bu. Baiklah. Kan untuk malam ini. Oke, baiklah kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih untuk pertemuan kita malam ini. Di malam yang dingin bagi kalian, kalau di Medan nggak dingin, masih tetap panas aja. Apalagi hari ini cuaca sangat panas, ya. Terus jangan lupa, karena itu yang saya bilang kita adalah tamu di sana, tetap kalian harus menjaga sikap kita di sana gimana, kemudian tetap waspada, ya. Saling menjaga satu sama lain, kalian adalah satu keluarga. Oke, kalau ada yang nggak enak-enakan hatinya, langsung didiskusikan. Ada dengar? Jangan kalian berantam atau berselisih di sana. Ya. Oh iya, saya lupa nanyanya. Kalian ada yang bawa kendaraan nggak? Ada Bu. Ada. Kendaraan siapa lah itu yang menuju ke sana? Untuk kendaraan yang kami bawa, kendaraan Bu, satu Bu. Dan itu pun dari kepala desanya juga bilang kalau cuma satu kalian bawa itu nggak bakal cukup katanya Bu, karena memang kondisi di desa ini Bu, dia kayak jarak rumahnya jauh-jauh. Nah jadi gimana untuk mengatasi itu? Dan respon dari perangkat desanya, ini lagi saya usahakan untuk mencari apakah bisa nanti saya sumbangkan kereta untuk kalian pakai selama 40 hari ini. Itu aja Bu responnya. Sekali. Iyalah. Tapi itu ya, kalian harus hati-hati ya saat berkendaraan di sana. Atau kalaupun bisa kalian dekat-dekati lah yang punya pickup di sana kan, sekali-sekali kalian pergi jauh, kalian booking lah abang itu kan, ntar dibayar lah ongkosnya, misalnya goceng satu orang kalau daerahnya agak-agak gitu aja ya. Ya, coba kalian seperti itu aja, dan itu tetap jaga kewaspadaan ya dimanapun berada, jangan terpisah-pisah kalian, harus sama-sama aja mau kemana-mana pun ya. Itu terus pertanyaan saya lupa, ini kalian posnya ini, posko kalian ini Kak, itu dekat nggak dengan pemukiman warga? Dekat. Dekat. Rame nggak warganya di situ? Kalau di sini rame Bu warganya, cuman untuk posisi desa ini banyak kali Bu rumah-rumah yang agak jauh ke pelosok gitu Bu. Oh iya. Tapi masih nyaman lah di situ ya, aman lah kalian ya. Oke, baiklah. Aman Bu. Oke, baik
kita bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat malam, selamat berdiskusi dan istirahat selanjutnya. Sampai bertemu. Bye-bye. Ngelihat kalian itulah rame-rame gitu. Oke dah ya, kita bubar ya. Oke, silakan di close, Cia. Kasih Bu. Yo, sama-sama. Orang si Rikala lagi.